Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Aprilia dari kelas C Agribisnis. NIM saya 200321100096. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PET dengan mengangkat studi kasus, yaitu pengaruh motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap disiplin kerja melalui kinerja sebagai variabel intervening di PT Taspen Persero. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari analisis PET sendiri. Analisis jalur atau PET adalah metode untuk mempelajari pengaruh langsung atau direct effect dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect suatu peubah terhadap peubah lainnya, serta untuk memeriksa dan mengukur hubungan sebab akibat yang telah diteorikan, dan bukan untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Selanjutnya, dalam analisis PET ini terdapat asumsi-asumsi, yaitu terdapat 5 asumsi. Yang pertama ada linearitas atau linearity, yang mana hubungan antar variabel bersifat linear, artinya jika digambarkan membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua ada model rantai sebab akibat, menunjukkan adanya model sebab akibat di mana urutan kejadian akhirnya menuju pada variasi dalam variabel dependen atau endogenus. Yang ketiga, kolinear, menunjukkan suatu garis yang sama, maksudnya jika ada beberapa variabel eksogenus yang mempengaruhi satu variabel endogenus, atau sebaliknya satu variabel eksogenus mempengaruhi beberapa variabel endogenus, jika ditarik garis lurus akan membentuk garis-garis yang sama. Selanjutnya ada rekursivitas. Rekursivitas, semua anak panah mempunyai satu arah, tetapi tidak boleh terjadi pemutaran kembali, atau tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Yang terakhir ada data metrik berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval. Jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya datanya diubah dengan menggunakan metode successive interval terlebih dahulu. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini ada X1 berpengaruh langsung terhadap Z, yang mana X1 merupakan komitmen kerja dan Z merupakan kinerja. Selanjutnya X2 berpengaruh langsung terhadap Z, yang mana X2 ini adalah komitmen berorganisasi. Selanjutnya X1 berpengaruh terhadap Y, yang mana Y ini disiplin kerja. Lalu X2 berpengaruh terhadap Y, yang mana X2-nya ini adalah komitmen organisasi dan Y merupakan disiplin kerja. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama hipotesisnya yaitu motivasi kerja atau X1 dan komitmen organisasi atau X2 terhadap disiplin kerja atau Y. Yang kedua ada motivasi kerja atau X1, komitmen organisasi atau X2, dan disiplin kerja atau Y terhadap kinerja atau Z. Motivasi kerja atau X1 dan komitmen organisasi atau X2 melalui disiplin kerja atau Y terhadap kinerja atau Z. Selanjutnya ada rekapitulasi data. Data ini merupakan data sekunder karena saya mendapatkan dari jurnal yang berhubungan dengan mini riset yang saya angkat ini. Dalam data ini terdapat 4 variabel, yaitu variabel X1 yang merupakan motivasi kerja, variabel X2 yang merupakan komitmen organisasi, dan variabel Y yang merupakan disiplin kerja, dan variabel Z yang merupakan kinerja. Di sini saya menggunakan 34 responden. Selanjutnya data ini akan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita sudah berada di aplikasi SPSS.
Selanjutnya kita ke variable view. Sudah variable view. Kita tulis variabel yang kita gunakan. X1, X2, Y, Z. Lalu kita beri label di kolom label ini. Untuk X1 yaitu motivasi kerja. Untuk X2 komitmen organisasi. Selanjutnya variabel Y itu disiplin kerja. Dan yang Z itu kinerja. Setelah selesai, kita ke data view. Di sini sudah muncul variabel-variabelnya, ada 4. Lalu kita ambil data yang kita ambil dari jurnal tadi. Kita copy. Kita paste ke sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ke analyze, lalu ke regression, ke linear. Nah, kita masukkan motivasi kerja atau X1 ini ke independen, X2 juga ke independen, lalu disiplin kerja ke dependen. Lalu tekan OK. Maka akan muncul output SPS-nya seperti ini. Selanjutnya kita ke regresi yang kedua. Caranya sama, kita ke analyze, lalu linear regression, di reset terlebih dahulu. Kita masukkan X1 ke independen, X2 ke independen, kali ini Y-nya juga ke independen, dan Z ke dependen. Lalu tekan OK. Akan muncul ke output yang tadi sebanyak 4 tabel, yaitu ada variabel interest, model summary, ANOVA, dan koefisien. Yang regresi 1 juga sama, ada 4 tabel. Selanjutnya ini dia output regresi yang pertama yang diperoleh dari pengolahan SPSS tadi. Dihasilkan sebanyak 4 tabel, yaitu variabel interest, model summary, ANOVA, dan koefisien. Yang digunakan nanti yaitu tabel model summary dan tabel koefisien. Yang mana di tabel summary ini terdapat R² senilai 0,654. Dan di tabel koefisien dinilai signifikannya yaitu motivasi kerja yaitu 0,000 dan komitmen organisasi yaitu 0,003. Untuk output regression yang kedua terdapat 4 tabel juga dengan model summary R² senilai 0,789 dan nilai koefisien signifikannya untuk motivasi kerja
0,037, untuk komitmen organisasi 0,006, dan disiplin kerja nilai signifikannya 0,003. Selanjutnya, koefisien jalur model 1. Mengacu pada output regresi model 1, pada bagian tabel koefisiennya, dapat diketahui bahwa nilai signifikasinya dari kedua variabel yaitu X1 senilai 0,000, X2 sama dengan 0,003, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2, berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Besarnya selanjutnya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,654. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 adalah sebesar 65,4%, sementara sisanya yaitu 34,6%, yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,654 dan dihasilkan yaitu 0,5582 dan dihasilkan E1 sebesar 0,5882. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur sebagai berikut. Motivasi kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja, komitmen organisasi, motivasi kerja atau X1 berpengaruh terhadap disiplin kerja atau variabel Y sebesar 0,552, dan selanjutnya komitmen organisasi atau X2 berpengaruh terhadap disiplin kerja atau variabel Y sebesar 0,382 dengan E1 sama dengan 0,5882. Selanjutnya koefisien jalur model 2. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 sebesar 0,037, X2 sama dengan 0,006, Y sama dengan 0,003, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel X1, X2, dan Y, berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Selanjutnya, besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,789. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Z dan Y terhadap Z sebesar 78,9%, sementara sisanya 21,1% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, untuk nilai E2-nya sama dengan akar 1 dikurangi dengan 0,789 diperoleh nilai sebesar 0,4593. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Motivasi kerja atau variabel X berpengaruh langsung terhadap kinerja Z dengan nilai 0,261. Selanjutnya, komitmen organisasi atau variabel X2 berpengaruh langsung terhadap kinerja Z dengan nilai 0,3
313. Selanjutnya, motivasi kerja atau S1 berpengaruh terhadap disiplin kerja atau variabel Y dengan nilai 0,552 terhadap kinerja atau variabel Z sebesar 0,441. Selanjutnya, komitmen organisasi atau S2 berpengaruh terhadap disiplin kerja sebesar 0,382 terhadap kinerja atau variabel Z sebesar 0,441. Selanjutnya, uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y dari analisis di atas dapat diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Selanjutnya, yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y dari analisis tersebut diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Selanjutnya, yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis tersebut dapat diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis tersebut dapat diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisis di atas dapat diperoleh nilai signifikan Y sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z diketahui. Yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,261, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,552 dikali 0,441 dan dihasilkan senilai 0,243. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,433 ditambah 0,243 sama dengan 0,676. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,433 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,243, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil atau kurang dari pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z, atau dapat dikatakan X1 secara langsung mempunyai pengaruh terhadap Z. Yang terakhir, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,313. Sedangkan pengaruh tidak langsung S2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta S1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,382 dikali 0,313 sama dengan 0,119. Maka
Pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,313 ditambah 0,119 sama dengan 0,432. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,313 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,432, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z, atau dapat dikatakan X2 secara langsung mempunyai pengaruh terhadap Z. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.